punya asisten. Apalagi kalau Mas Arifin itu sebagai praktisi itu lebih enak lagi. Apa yang jenengan sampaikan itu sesuai real dengan yang ada di lapangan. Misalkan contoh jenengan sering kayak bekerja di bengkel, terus jenengan sampaikan ke anak itu lebih enak. Di permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa disampaikan ke anak, itu memacu anak itu lebih bisa fokus kepada jenengan. Tapi masih ngajar sekarang? Masih. Berarti ini S1 sambil ngajar. Sudah dimasukkan di UGT kah? Belum. GTK? Kalau tidak GTK apa? Ya, kalau saya GTT. ya harusnya kan yang namanya guru kalau nggak masuk GTK berarti nggak guru. Info GTK. Swasta Pak. Ya sama, saya juga juga. swasta. Jadi nggak bakal diakui nanti masa kerja. Kalau nggak tercantum di GTK, seenggak atau dapodik, nanti kan nggak dapat. Belum ada selesai. Nah, tapi kan udah tercantum. Tapi kalau di yayasan Udah siap. Oke, terima kasih Mas Fernando. Baik, selamat pagi siswa-siswa sekalian. Mungkin saya sedikit mau perkenalkan diri dulu, karena di sini saya sebagai guru baru yang baru pengangkatan kemarin, dan kebetulan saya ditugaskan di SMK ini. Nah, perkenalkan, saya Pak Fernando Rammetan, biasa dipanggil Pak Fernando aja. Pada kesempatan ini di Ini yang mana? Oh, ini. mungkin sebelum kita masuk kepada pelajarannya, mungkin saya minta kesediaan dari salah satu siswa untuk membuka kita dalam pelajaran pada siang hari ini. Mungkin Mas Arifin boleh pimpin doanya. Oh iya Pak, baik Pak. Baik, mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, terima kasih. Saya ingin menanyakan pada siswa-siswa sekalian, apakah sudah siap belajar atau tidak? Ya. Belum loh. Siap. Sudah siap belum? Siap. Masih dalam kondisi sehat ya? Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita masuk perlu kita absen dulu ya. Yang pertama Mas Arfian Rifki, Mas Fajar, Ada. bisa dilanjut. Muhammad Sabram, Ada. Dwi Prima, Fernando, Muhammad Yasin, nggak ada ya? Ada. Haris Turnanda, Herman,
Ada. Ada. Baik, mungkin kita langsung masuk saja pada materi yang dimana hari ini kita belajar terkait dengan sistem suspensi. Sistem suspensi kendaraan mobil. Sebelum kita berbincang-bincang terkait dengan suspensi ini, apakah siswa-siswa sekalian sudah mengetahui terkait dengan suspensi sendiri? Belum. Belum ya? Belum. Mas Arifin? Belum, Pak. Belum ya? Belum tahu. Di sini definisi suspensi sendiri. Sistem suspensi adalah sesuatu sistem dalam kendaraan yang berfungsi untuk menghubungkan roda dengan bodi kendaraan dan berfungsi mengurangi kejutan akibat kondisi jalan sehingga menimbulkan kenyamanan selama berkendara. Jadi sistem suspensi ini dia berfungsi untuk menyamankan kita ketika kita berkendara dengan mobil atau motor. Di sini masuk ke fungsi suspensi. Mungkin saya minta kesediaan dari Mas Arifin untuk membaca fungsi ini. Mungkin silakan. Fungsi suspensi 1. Menyerap getaran, kejutan, dan oksilasi dari permukaan jalan sehingga akan menambah daya kenyamanan dan stabilitas dalam berkendara. 2. Yaitu menghubungkan bodi kendaraan dengan roda-roda dengan bodi kendaraan. 3. Meningkatkan kemampuan pelek roda terhadap jalan. 4. Menopang bodi pada axle dan memelihara letak geometris antara bodi dan roda-roda. 5. Memindahkan gaya pengiriman dan gaya ke bodi melalui gesekan antara jalan dengan roda-roda. Sudah, Pak? Ya, terima kasih. Dari fungsi-fungsi ini yang akan mendukung sehingga pada sistem suspensi dapat bekerja sehingga menimbulkan kenyamanan dalam berkendara ketika melewati jalan yang berlubang, bebatuan, sehingga fungsi-fungsi ini yang nanti mendukung akan suspensinya. Oke, bisa dilanjut. Komponen sistem suspensi. Yang pertama ada spring, yang kedua shock absorber, yang ketiga suspensi ARM, yang keempat boil job, yang kelima strut bar, yang keenam stabilizer bar, yang ketujuh lateral control rod, yang ke-8 bumper. Ini spring. Spring sendiri memiliki fungsi yaitu menyerap kejatuhan dari jalan dan getaran roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Mungkin siswa-siswa sekalian bisa lihat gambarnya di samping ini. Ini yang dimaksud dengan spring. Yang kedua ada shock absorber. Di sini memiliki fungsi meredam kejatuhan atau getaran mengakibatkan kondisi jalan yang tidak rata untuk memberikan kenyamanan bagi pengendara. Ini shock. Ini yang dimaksud dengan shock absorber.
Mungkin berikutnya kita masuk ke jenis-jenis shock arbor share. Saya minta kesediaan teman Mas Fajar untuk membaca jenis-jenis. Jenis-jenis shock absorber menurut cara kerjanya. Shock absorber kerja tunggal, single action. Efek meredam hanya terjadi pada waktu shock absorber berekspansi. Baliknya pada saat kompresi tidak terjadi efek meredam. Shock absorber kerja ganda, multi action, baik saat ekspansi maupun kompresi. Absorber selalu bekerja meredam. Pada umumnya kendaraan sekarang menggunakan tipe ini. Sudah? Ya. Baik, terima kasih dari Mas Fajar yang sudah membaca. Mungkin selebihnya kita lanjut di ini menurut konstruksinya. Jadi shock arbor share tipe turntable ini, di dalam shock arbor share ini tipe ini terdapat pressure tube atau yang mengatasi working dan reservoir silinder luar. Yang kedua, shock arbor share tipe monotube. Di dalam shock arbor share ini hanya terdapat satu silinder. Berikutnya kita lanjut pada suspensi arm, ARM. Di sini dia memiliki fungsi untuk menopang coil spring, tempat dipasangnya spring, dan menjaga posisi bodi dan roda. Ini gambarnya bisa dicermati. Yang kedua, ball joint berfungsi untuk menerima beban vertikal dan horizontal lateral, juga sebagai sumbu putar pada saat kendaraan berbelok. Ini gambarnya. Yang ketiga, stuck bar. Fungsinya untuk menahan lover atau ARM agar tidak maju atau mundur pada saat menerima kejatuhan dari permukaan jalan maupun dorongan akibat pengendara. Ini gambarnya mungkin bisa dicermati. Jadi ini menurut konstruksinya. Berikutnya kita masuk di jenis-jenis sistem suspensi depan. Sistem suspensi ini menghubungkan strut yang berfungsi untuk sebagai shock, arbor share dan spring, serta lover yang berbentuk L yang terhubung ke strut dan roda. Yang ketiga, fungsi utama sistem driving load adalah untuk memberikan kontrol getaran yang lebih presisi dan meningkatkan heading pada mobil. Yang berikutnya masuk pada sistem suspensi, jenis suspensi belakang. Yang pertama ada tipe pegas daun overall,
fungsi utama dari sistem Pegasus ini adalah untuk memberikan kemampuan menahan beban yang lebih besar dan memberikan stabilan yang baik dibandingkan dengan daun tunggal. Jadi mohon perhatian siswa-siswa sekalian, yang tadi kita bicara terkait dengan sistem suspensi sendiri di sini memiliki kesimpulan, yaitu sistem suspensi pada kendaraan mobil berfungsi untuk menyerap guncangan dan getaran yang terjadi saat mobil melaju di jalan yang tidak rata, sehingga meningkatkan kenyamanan dan keamanan berkendara. Sistem ini terdiri dari komponen-komponen seperti shock absorber dengan ayun yang bekerja secara bersama untuk menjaga kestabilan mobil serta melindungi komponen lainnya dari kerusakan akibat guncangan. Dari itu saya yang aku bisa dapat sampaikan. Mungkin dari para siswa-siswa sekalian, apakah ada pertanyaan terkait dengan materi yang tadi dipaparkan? Apakah sudah jelas? Sudah Pak. Serius? Ya sebenarnya belum karena nggak ada videonya Pak. Jadi kita mau membayangkan pun juga sulit. Sudah jelas ya? Sudah jelas apa? Sudah Pak. Sudah jelas. Kalau sudah jelas mungkin waktu juga sudah cukup. Jadi yang perlu saya sampaikan mungkin teman-teman atau para siswa-siswa sekalian mempelajari terkait dengan ini supaya besok ketika UTS dapat bisa mengerjakan soal-soal yang ada dalam materi ini, karena saya ambil soalnya dari materi ini. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Atas perhatian, terima kasih. Kita beri luas pada aslinya mana tah? Aslinya Maluku, Pak. Maluku. Ya. Mas Fernando, sebenarnya RPP-nya bagus Mas. Sebenarnya RPP-nya bagus, tapi seperti Mas Arifin tadi, ya sama Mas Fernando. Di sini saya bacakan ya. Di pendahuluan aja lah. Di pendahuluan tadi saya kaget saat dengan menanyakan kesiapan. Bagus. Di sini ada menanyakan kesiapan. Bagus, ada. Berarti ini udah runtut. Nah, persepsinya habis itu hilang, nggak ada. Terus selanjutnya persepsi itu apa, Mas? Pemikiran, Pak. Ini apa yang ditulis di sini? Pemikiran, Pak. Apa? Pemikiran. Pembuktian. Iya. Nah, pembuktian apa? Pembuktian dari Materi Iya. dengan di kehidupan Kehidupan nyata. Nah, tadi ada nggak? Nah, Nggak ada. Oke. Terus memotivasi peserta didik agar semangat belajar. Nah, tadi ada lah. Tadi ada. Nah, masuk di kegiatan inti. Nah, di kegiatan ini kan ada mengamati. Nah, apa yang diamati? Terus menanya. Tadi bagus ada yang menanya. Tadi di akhir-akhir Mas Fernando tadi, siapa yang mau bertanya? Siapa? Menalar. Nah, di sini kan menalar peserta didik menganalisis dengan menyimak dan memperhatikan secara kronologis dan
sinkronis dalam menalar materi yang dijelaskan ketika pendidik menyajikan materi mengenai analisa dan jenis dan fungsi kikir. Kok kikir? Untuk kemarin lihat referensi juga. Hah? Lihat referensi. Itu materi apa ini? Kok kikir? Sabun. Nah ini masih kikir. Padahal di sini shock atau suspensi. Ya. Lupa ganti. Ya benar nggak ada video mas. Kalau Ya. Mas Arifin tadi saya nggak bisa menalar pak karena nggak bisa membayangkan karena nggak di video ya. Emang Pak Mas Fernando emang di RPP nggak ada videonya. Bener Mas Fernando. Tapi secara penyampaian dia salah karena yang nggak bisa bayangkan bener. Jenengan ya benar. Sesuai di lapangan. Oke nggak apa-apa. Ini kan untuk pembelajaran aja. Yang penting waktu besok kalian praktek paling nggak runtut ya mas. Kalian harus baca aja. Kalian pahami dulu RPP-nya, pahami benar step-stepnya itu apa saja. Nah itu besok itu akan dipakai terus menerus mas. Jadi runtut. Jadi besok kamu waktu pembelajaran itu pasti bisa sesuai RPP. Walaupun besok ya mulai sekarang kan misalkan kalau kami di sekolahan ya mengumpulkan RPP waktu ada pemberkasan baru dikumpulkan, tapi secara kita di lapangan kita akan runtut, itu kan akan pembawaan kita itu akan runtut seperti itu terus karena pembiasaan. Jadi mohon untuk yang selanjutnya dibaca dulu RPP-nya, step-stepnya, paling nggak ada lah kegiatan itu. Wong udah kalian rencanakan, harusnya juga kalian laksanakan. Seperti itu ya mas. Ya semoga untuk kedepannya lebih bagus lagi dan bisa apa yang direncanakan itu sesuai dengan yang dilaksanakan. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya